definisikan aturanmu bermain teknologi, bikin aturan tentang cara bermain teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Ini masih agak panjang. Ini praktis. Ini tiap poin itu kalau di buku itu satu subbab ya. Apa sih yang harus dilakukan? Ini menarik kata tips beliau. Saya tidak yakin kalian bisa melakukan semuanya, tapi kalau bisa hebat. Yang pertama, tips dari beliau ya, ini prakteknya. Tinggalkan ponsel di rumah. Oh, ini sudah berat ya. Yang pertama sudah angkat tangan sudah. Jadi ya kayak tadi lah, kamu merasa, Pak ini kan penting Pak, nanti kalau ada yang nelpon saya, kalau ada yang kamu merasa kayak orang sangat penting. Tinggalkan ponsel di rumah itu bukan berarti terus tidak pakai ponsel kan. Ya nanti kalau pas di rumah dibuka, kalau ada apa dibuka. Itu gunanya tinggalkan ponsel di rumah. Ini dalam konteks latihan ya, dalam konteks biar kita tidak kecanduan. Padahal hari ini kalau kita HP ketinggalan kan rasanya kayak tidak nyaman di mana saja, pingin segera pulang lihat HP. Apalagi kalau di rumah ada orang lain, ada orang tua, ada adik, itu nanti jangan-jangan HP saya dibuka-buka. Wah bahaya itu. Kamu khawatir mesti. Kalau berani, tinggalkan ponsel di rumah. Yang kedua, perbanyak jalan-jalan di lapangan maksudnya. Jadi jangan di kamar saja deh, coba ke lapangan. Paling tidak kalau kalian di luar rumah itu buka HP-nya kan tidak sebanyak kalau pas di rumah. Perbanyak aktivitas di luar. Jadi jalan-jalan yang agak jauh lah ya. Mungkin sekali-sekali nengok HP, tapi kan lebih banyak memperhatikan sekitar. Beda kalau dengan di rumah. Kamu di rumah rebahan terus tidak lepas dari layar. Yang ketiga, tips dari beliau, tulis surat untuk dirimu sendiri. Ini lebih unik lagi. Bikin semacam jurnal, ceritakan apa saja pengalamanmu sehari-hari. Dalam rangka evaluasi diri, dalam rangka memahami diri, juga menyibukkan diri dari hal-hal yang tidak penting. Hari ini saya mengalami ini. Ngaji tadi malam isinya ini, saya dapat pelajaran ini, tapi saya masih belum mampu melakukan ini. Tidak apa-apa, kamu tulis. Akan banyak keuntungannya. Untuk bahan evaluasi juga mengenali dirimu, siapa tahu juga penting. Yang selanjutnya beliau punya tips, jangan mengklik like. Ini menarik ya. Kenapa sih tidak boleh mengklik like? Ini sebenarnya maksudnya beliau, orang ngeklik like, ngeklik jempol dan lain sebagainya, itu biasanya orang ingin berpartisipasi tapi pasif. Kalau memang ingin komen panjang lebar yang rasional, masuk akal, komen saja. Jangan sekedar like. Like itu kadang-kadang kita hanya basa-basi saja, mendistraksi orang lain, menipu orang lain. Tidak bagus karena teman kita jempoli terus dia merasa hebat, padahal tidak hebat-hebat amat. Nah, kalau memang perlu dipuji, tunjukkan dengan kata-kata yang lebih panjang. Kamu bagus sekali bikin kalimatnya, kapan-kapan belajar ya. Itu mungkin lebih aktif. Tidak sekedar terlibat tapi pasif, kata beliau. Ini dalam rangka tadi loh, kita melakukan apa saja harus ada tujuannya. Kadang-kadang orang nge-like itu tidak ada tujuannya. Iseng saja, jempol atas atau jempol bawah itu banyak di antara kita yang iseng saja. Kita tidak pernah tanya gunanya apa sih saya jempoli dia. Jangan-jangan dia malah lupa diri. Tak kasih jempol bawah itu ada efeknya tidak sih? Makanya beliau menyarankan kalau bisa jangan klik like. Konsolidasikan pesan teks. Mau nulis apa saja, mau komen apa saja, pastikan ada gunanya dan bagus. Jangan asal. Kadang kita nulis pating peletot, isinya tidak jelas, orang bingung, kamu mungkin nulis opo panjang-panjang. Itu juga eman-eman.
Pastikan setiap yang keluar dari jemari kita sesuatu yang memang berguna dan penting. Kalau bisa, tetapkan kayak dokter praktek itu. Jam sekian sampai jam sekian. Teman-teman yang ingin hubungi saya, nelpon saya jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu, mohon maaf kalau pas nelpon saya enggak diangkat. Ini namanya kita punya jam resmi. Itu lebih mudah untuk kita ngatur, tidak terlena. Kemudian perbaiki atau buat sesuatu setiap minggunya. Ini maksudnya beliau lakukan banyak hal selain megang gadget. Bikin ini, bikin itu. Minggu ini saya ingin bikin tulisan tentang ini. Minggu ini saya ingin memperbaiki laptop saya. Minggu ini saya ingin modif motor saya. Minggu ini boleh. Lakukan sebanyak mungkin hal di luar kesibukanmu main gadget. Sebanyak mungkin. Saya ingin latihan bisa nyukur, Pak. Saya ingin latihan bisa nambal celana, Pak. Saya ingin lakukan itu. Biar kalian lebih meningkat terus. Skill, kemampuanmu juga kualitas dirimu. Jadwalkan untuk waktu luang yang berkualitas rendah. Maksudnya gini, rebahan yang hanya nyekrol saja boleh setiap minggu, hari ini dan ini saja, itu pun setengah jam misalnya. Dijadwalkan. Jadi yang iseng, yang tidak ada gunanya boleh lah, wong kita manusia kadang mungkin pengen yang santai-santai, jadwalkan saja itu. Yang nengok ke sana kemari yang tidak jelas tujuannya, misalnya 1 minggu saya batasi 1 jam. Cari circle yang sesuai. Kemudian komitmen dengan rencana yang sudah ditetapkan. Hapus media sosial yang tidak kita gunakan. Apalah itu. Pak, saya biasanya pakai WA, Pak. Tidak pernah pakai micet, Pak, misalnya. Ya buangin micetmu, tidak usah dipakai, sudah. Eman-eman kontaknya, Pak. Ya dihapus semua, wong ya, wong kamu tidak pernah pakai kok. Oke ya, terus kayak tadi, kalau memungkinkan kamu di komputer, tidak di gadget. Yang di gadget yang memang urgent saja, yang semua orang ngerti kamu selalu on di situ. Tapi yang kamu tidak pernah on atau onnya jarang-jarang, taruh di komputer saja. Terus beliau menyarankan gunakan media sosial seperti seorang profesional. Gunakan media yang lambat kalau memungkinkan. Kita hari ini kan opo-opo serba cepat, berita juga yang terbaru dan lain sebagainya. Coba yang lebih slow tapi lebih meyakinkan. Kurangi kesibukan kita dengan smartphone. Smartphone itu kan kayak gini, ini smartphone ini kan fasilitasnya banyak. Itu macam-macam, ada gamenya, ada videonya, ada streamingnya, ada itunya. Coba kita klasifikasi yang terpenting yang mana. Beliau mengomentari ini, kalau berita cepat itu ya, berita terkini yang langsung tiap detik, tiap peristiwa, begitu dia ada beritanya muncul, kata beliau, hampir selalu kualitasnya jauh lebih rendah daripada pelaporan yang mungkin dilakukan setelah satu peristiwa terjadi. Dan jurnalis punya waktu untuk memprosesnya. Jadi akan lebih valid, lebih dalam berita itu kalau jurnalisnya ada waktu cukup untuk ngolah dan menata beritanya. Tapi yang berita live terus-terusan itu biasanya kurang dalam. Kata beliau begini, seorang jurnalis terkenal baru-baru ini memberitahu saya bahwa mengikuti berita terkini di Twitter memberinya kesan bahwa ia menerima banyak informasi. Tapi menurut pengalamannya, menunggu hingga besok paginya untuk membaca artikel tentang berita tersebut di Washington Post hampir selalu membuatnya lebih terinformasi. Jadi berita besok harinya biasanya di koran yang cetak itu, ya karena jurnalisnya ada waktu untuk ngolah berita lebih matang. Jadinya beritanya jauh lebih dalam, lebih valid. Kecuali engkau seorang reporter berita terkini, biasanya kontraproduktif
untuk mengekspos dirimu pada informasi yang tidak lengkap, berlebihan, dan seringkali bertentangan, yang dimuntahkan melalui internet sebagai tanggapan terhadap peristiwa penting. Kalau kita jurnalis sih, memang harus mengikuti berita per detiknya. Tapi kita kan bukan jurnalis. Misalnya ada berita malam ini, kita membacanya besok kan tidak masalah. Kalau itu beritanya jauh lebih valid, lebih dalam, lebih lengkap daripada kita tahu detik per detik tapi kita dapat informasi yang dangkal. Jadi kata beliau, kecuali kalian jurnalisnya. Kalau tidak jurnalis ngapain sih? Kalau tidak terlalu urgent, kita harus mengikuti berita detik per detik. Jadi mungkin besok. Saya tidak tahu ada tidak di sini yang masih rajin baca koran cetak. Mungkin masih ada, tapi nyari yang gratisan. Karena yang beli mulai jarang sekarang. Ini saya tidak tahu, mungkin tidak harus yang cetak, tapi berita yang sudah matang, yang sudah diolah dulu. Bukan, mungkin kan sekarang banyak kanal-kanal berita yang tiap detik, tiap ada berita baru. Ini menurut beliau jauh lebih terinformasi dibandingkan informasi-informasi sesaat dari berita terkini. Baik, terakhir. Nah, materi kita puasa medsos itu materi terakhir ini sebenarnya ya. Jadi istilah beliau digital detox. Kita sudah terlanjur terkontaminasi, kita sudah terlanjur kecanduan. Berarti kita harus melakukan detox, pembersihan. Ini yang beliau maksud digital declutter, 30 hari penertiban digital. Jadi strateginya 3. Yang pertama, define your technology rules. Definisikan aturanmu bermain teknologi. Bikin aturan tentang cara bermain teknologi. Kemudian take a 30-day break. Pause sebentar, 30 hari. Ini yang saya sebut, saya tidak tahu kalian mampu apa tidak. 30 hari off dulu, kecuali yang sangat penting. Kalau sudah, reintroduce teknologi. Kita kembalikan. Yang tadi sudah kita buang, kita kembalikan. Tapi sekarang lebih fresh. Kita sudah tidak tergantung lagi. Itu sama seperti kalau dalam tasawuf itu sufi uzlah dulu, menjauh dulu dari dunia untuk melepaskan keterikatan. Kalau sudah tidak terikat dengan dunia, balik lagi, ngajar lagi, berbaur dengan orang lain. Tapi sekarang sudah tidak terikat lagi, tidak tergoda lagi. Nah, ini sama dengan digital detox ini. Digital declutter. Yang dilakukan ini. Yang pertama kalau kalian ini mengikuti ini, siapa tahu 30 hari kalian bisa besok bulan Ramadan. Identifikasi teknologi yang akan kita hapus sementara. Temukan teknologi yang bukan bagian dari hal penting atau kebutuhan mendesak kita. Ini tidak penting, ini tidak urgent, itu kita buang. Apalagi yang sering menghabiskan waktu, media sosial, game, aplikasi hiburan, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk yang tidak kita buang, tetapkan batasan. Minimal pakainya 30 menit sehari. Minimal pakainya 15 menit sehari. Di waktu puasa, malam hari. Kalau waktu puasa, subuh sampai maghrib tidak saya buka. Bukanya setelah maghrib itu pun 30 menit misalnya. Ini yang tersisa di situ. Tapi yang tidak penting sudah di-uninstall, sudah dibuang. Setelah itu, habiskan 30 hari tanpa teknologi yang sudah dihapus tadi dan yang masih ada digunakan secara efektif.
Sisa waktunya gunakan untuk hal lain yang lebih penting, yang lebih berguna, bermanfaat. Membaca buku, mengembangkan hobi, sosialisasi, meditasi, zikir, wirid, tahajud, tadarus, dan lain sebagainya. Ada banyak yang bisa dilakukan. Apalagi bulan Ramadan. Oke, setelah 30 hari ditinjau kembali. Ini sudah 30 hari, apa yang harus saya kembalikan ke gadget saya? Jadi ditanyakan dulu, apakah yang mau saya kembalikan ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup saya? Apa saya mampu menggunakannya secara lebih sehat dibandingkan dulu? Apa bisa saya mengatur agar tidak kecanduan lagi? Ini pertanyaan itu. Pastikan itu, kalau memang oke, boleh diinstal lagi. Plus, jangan lupa aturannya. Gunakan medsos, misalnya 30 menit sehari. Tidak buka medsos sebelum jam 9 pagi. Tidak buka medsos setelah jam 9 malam. Nah, ini rumus, kalian yang menetapkan untuk dirimu. Lakukan ini yang disebut detox digital. Biar kita lepas dari kecanduan, ketergantungan teknologi digital. Tetap pakai pada akhirnya, tapi sekarang tidak terikat lagi. Tidak ada itu pun masih bisa bahagia, masih bisa senang. Ada banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, ini mungkin Ramadan besok ya bisa dipakai untuk strategi latihan detox digital ini. Mulai nanti tarawih hari pertama sambil menghapus, uninstall yang tidak penting kayak micet dan lain-lain tadi lo buangan dulu. 30 hari dengan aplikasi minimal di gadgetmu, itu pun dibatasi pemakaiannya, diperbanyak ngajinya, diperbanyak tajarusnya, ikut kajiannya. Bisa ada banyak yang penting bisa kalian lakukan. Hafalannya dikembalikan lagi. Dulu kalian hafal banyak, sekarang banyak lupanya. Kembalikan lagi bulan Ramadan besok. Idul Fitri boleh mempertimbangkan lagi. Kelihatannya saya bisa sudah 1 bulan tanpa itu. Perlu tidak saya kembalikan? Kalau perlu, mampu tidak saya mengendalikan diri tidak seperti dulu yang kecanduan? Kalau bisa masuk. Kalau masih belum, boleh dipending latihan lagi. Ini yang disebut steady digital declutter. Nah, ini syaratnya. Aplikasi yang akan kalian kembalikan, pastikan berkarakter 3 itu. Berhubungan dengan hal yang sangat bernilai untuk hidup kita. Tidak sekedar menyenangkan, tidak sekedar menguntungkan, tapi bernilai tinggi. Mungkin berhubungan dengan prinsip hidup, nilai hidup. Yang kedua, dia adalah cara terbaik. Kalau masih bisa diganti cara yang lain, ganti saja dengan cara yang lain, biar kita tidak tergantung. Dan yang ketiga, pastikan punya SOP, standar operasional prosedur. Rumus tadi loh, standar pemakaian. Kalau sudah punya ini, kembalikan yang tadi di uninstall, dikembalikan lagi. Untuk menghilangkan kecanduan kita. Baik, itu ya. Semoga teman-teman bisa mulai mempraktekkan ini besok. Makanya saya taruh akhir ini biar ingat nanti Ramadan kita latihan lah. Masuk kita kalah terus. Sekali-sekali kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Bukan berarti tidak penting-penting, tapi kitalah yang harus jadi penanggung jawabnya. Kita pengemudinya, bukan kita yang dikemudikan. Ada beberapa pengalaman yang tadi saya sebut ya, Cal Newport ini melakukan penelitian orang-orang yang melakukan ini. Ini beberapa komentar dari orang-orang tadi. Ada yang komentar begini. Beberapa hari pertama ternyata sulit.
kebiasaan adiktif saya terungkap dengan sangat jelas. Ternyata saya memang kecanduan, tidak bisa tidak bawa HP. Itu hari-hari pertama. Contohnya apa? Saat-saat ngantri, saat-saat santai di antara aktivitas, saat-saat bosen, saat-saat ingin menengok orang-orang yang saya idolakan, saat ingin melarikan diri, bahkan saat saya hanya ingin melihat-lihat, dan juga saat saya membutuhkan pengalihan. Setelah itu saya meraih ponsel saya, kemudian saya ingat ternyata semuanya sudah tak hapus. Jadi sudah gatel tangannya ingin buka, wah ini penting, begitu dibuka, oh iya ya sudah tak uninstall tadi. Nah, ini memang fase-fase awal, ini perjuangan sudah. Kalian harus kuat di fase-fase awal. Terus ketika saya pertama kali mengumumkan fakta bahwa saya tidak lagi menggunakan Facebook, orang di lingkungan profesional saya merasa heran. Ini orang lain yang diwawancara. Kok bisa ndak Facebookan lagi? Lalu saya tanya pada mereka, loh memang kenapa saya harus menggunakan Facebook? Tanya saya pada mereka. Mereka menjawab, ya saya ndak bisa memberitahumu secara pasti, tapi bagaimana jika ada sesuatu yang berguna di sana yang kamu lewatkan? Ini jawabannya seperti tadi kan, sering kita itu, nanti kalau ada yang penting gimana? Nanti kalau ada yang terlewat gimana? Padahal yo kenyataannya ndak ada sama sekali, yang penting sudah lama, yo gitu-gitu saja. Ndak pakai juga ndak apa-apa. Nah cuma kita dikhawatirkan itu. Oh nanti kalau ada update terbaru, kalau ada, nanti kita kudet dong, kita ketinggalan zaman dong. Kita selalu ditakut-takuti begitu. Nah ini pengalaman orang kedua. Pengalaman orang ketiga, ini setelah selesai. Hari ketika saya selesai declutter, selesai latihan tadi 30 hari, saya bergegas kembali ke Facebook, ke blog lama saya, ke Discord, gembira dan siap kembali beraktivitas. Lalu sekitar setelah 30 menit menjelajah tanpa tujuan, saya mendongak dan berpikir, kenapa saya melakukan ini? Ini kan membosankan. Ini sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan bagi saya. Kenapa? Setelah 30 hari, kalian kan tadi meninggalkan yang kalian uninstall tadi, terus mengisi waktu dengan hal lain. 30 hari mungkin cukup untuk membuat kalian beradaptasi, nyaman, asik dengan aktivitas lain selain gadget. Mungkin tadi kalian melukis, mungkin tadi kalian masak, mungkin tadi kalian olahraga, mungkin kalian bermusik dan lain sebagainya. Pada akhirnya yang terjadi sebaliknya. Medsos dan lain-lain itu justru membuat kamu bosan. Gunanya apa sih saya melakukan gini? Rasanya kok tidak produktif. Jadi mindsetmu berubah. Yang semula tidak bisa meninggalkan, kemudian berakhir dengan apa gunanya saya lakukan. Kalian sudah mulai berjarak. Kalau tadi kan kecanduan, sama sekali tidak bisa meninggalkan. Jadi bukan kemudian tidak pakai sama sekali. Pada saatnya kalau memang perlu kalian pakai aplikasi itu, tapi kalian tidak berlama-lama buang-buang waktu melakukan yang tidak berguna, sekedar nyekrol yang tidak jelas tujuannya. Tapi kalian bisa menggunakannya secara efektif untuk kepentingan yang benar-benar penting. Nah, kalau sudah sampai di titik ini, alhamdulillah sekarang kalianlah pengendalinya. Bukan kalian yang dikendalikan. Baik, itu ya, semoga 30 hari besok selain puasa Ramadan, syarat dan rukunnya, kalian boleh bikin kurikulum sendiri untuk kalian, termasuk kurikulum puasa medsos. Biar tidak terlalu terjebak kecanduan di situ. 30 hari puasa medsos.
Ini menurut Cal Newport. Cuma ya tentu saja sesuai situasimu ya. Nanti jangan sampai, Pak saya kerjanya jadi operator medsos ya Pak. Yo kalau gitu yo, jangan kemudian kamu uninstall, kamu dipenuhi sama perusahaanmu. Pak saya bagian yang Pak, apa CS yang di depan itu ya Pak, yang bagian jawabi komplain lewat Facebook, lewat itu. Yo kamu jangan di uninstall, kamu tidak bisa jawab nanti. Yo ngerti sendirilah situasimu, kondisimu ya. Sesuaikan dengan kondisi konkretmu. Pak saya sedang bikin skripsi tentang Facebook ya Pak, masa saya uninstall? Yo sing waras ngalah. Ya kadang-kadang kan ngeyelmu kayak gitu di Facebook itu, di Twitter kadang kan orang itu ngeyelnya kayak gitu. Kalian tahu situasimu, masa harus dijelaskan sampai detail satu-satu begitu. Jadi prinsip umumnya begini ya, di lapangan kalian sesuaikan dengan situasimu masing-masing. Baik, saya kira itu ya.